warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Sifasara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Nah, dalam bagian ini perlu dituliskannya suatu masalah yang ada pada objek penelitian. Semua masalah yang ada pada objek, baik yang akan diteliti ataupun yang tidak akan diteliti, sedapat mungkin dikemukakan. Untuk dapat mengidentifikasi masalah, maka peneliti perlu diadakannya studi pendahuluan, observasi, serta wawancara pada sumber sehingga semua permasalahan dapat teridentifikasi. Berdasarkan berbagai masalah tersebut dapat dikemukakan hubungan masalah yang satu dengan yang lainnya. Masalah apa yang diduga berpengaruh positif dan negatif terhadap yang diteliti. Selanjutnya masalah tersebut dapat dinyatakan berbentuk variabel. Teman-teman di rumah, setelah kalian mengetahui selayang pandang identifikasi masalah, selanjutnya saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengidentifikasi masalah. Sebelumnya teman-teman, ketika kita akan meneliti suatu fenomena atau suatu permasalahan, pasti di lapangan akan muncul beberapa masalah. Maka dengan demikian, kita harus mengelompokkan masalah tersebut, kemudian kita identifikasi. Nah, menurut Burns, dalam Scioto dan Sodick, halaman 44, tahun 2015, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan ketika mengidentifikasi masalah. Apa saja sih 3 poin tersebut? Yang pertama, esensial. Esensial, maksudnya gimana? Jadi begini teman-teman, esensial ini kita mengurutkan masalah tersebut dan mencari mana yang lebih penting. Nah, dari yang lebih penting tersebut, kita pilih tuh masalahnya. Begini, umpamanya saja, ada beberapa permasalahan di masyarakat mengenai minat baca, minat menulis. Umpamanya ya, dari kedua permasalahan tersebut, ternyata minat membaca nih yang perlu kita pecahkan atau teliti yang lebih terpenting dari yang penting. Yang kedua, urgent. Maksudnya, permasalahan tersebut mendesak harus segera diteliti oleh kita. Sebagai contoh, misalnya sekarang ini dalam masa pandemi, kita mengekskalasikan belajar siswa kreatif di era pandemi. Misalnya, itu permasalahan yang urgent, atau juga mengenai penelitian vaksin. Nah, itulah permasalahan sederhananya. Yang ketiga, permasalahan tersebut manfaat atau tidak untuk kita teliti. Mungkin poin tersebut tidak perlu dijelaskan oleh saya, teman-teman sudah memahaminya. Kemudian dalam buku Scioto dan Sodick juga mengelompokkan 4 permasalahan yang perlu kita identifikasi ketika dalam penelitian tindak kelas. Yang pertama, proses pembelajaran. Yang kedua, siswa. Yang ketiga, pengajar atau guru. Yang keempat, hasil belajar. Di samping pengelompokan tersebut, ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan atau fokus penelitian kita, yakni misalnya motivasi, metode yang digunakan, lokasi penelitian, sumber data, sampel populasi, kemudian pendekatan penelitian, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutita. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini kita menitik beratkan ke dalam masalah penelitian ya, bukan berarti masalah sosial, masalah kekeluargaan atau masalah pribadi. Namun di sini kita menitik beratkan masalah dalam masalah penelitian tindakan kelas. Baik, langsung saja identifikasi masalah. Identifikasi masalah mana yang layak dipecahkan terlebih dahulu. Pada tahap ini, yang penting adalah menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual
yang dialami dalam proses pembelajaran atau yang terkait dengan manajemen kelas, iklim belajar, proses belajar mengajar, sumber belajar, dan perkembangan personal. Cara melakukan identifikasi masalah yaitu yang pertama, tulis semua hal yang terkait dengan pembelajaran. Jadi yang pertama itu tulis semua hal yang mengenai dalam pembelajaran ya. Jadi selain di luar pembelajaran mungkin itu tidak termasuk. Setelah kita sudah menentukan yang terkait dengan hal pembelajaran, tahap selanjutnya yaitu pilih dan klasifikasikan masalah yang sesuai dengan jenisnya. Setelah kita sudah menentukan masalah yang sesuai dengan jenisnya, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu urutkan masalah sesuai dengan tingkat urgensinya. Jadi kita diurutkan dulu masalahnya sesuai dengan urgensinya. Setelah itu kita masuk ke tahap tim peneliti secara bersama-sama memilih permasalahan yang urgen untuk dipecahkan. Jadi dipilih-pilih dulu masalah mana yang paling urgen itu untuk dipecahkan. Setelah itu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu masalah dikaji kelayakan, signifikansi, dan kontribusinya. Jadi manakah masalah yang paling layak yang untuk dipecahkan agar mungkin supaya lebih mudah, atau masalah mana yang lebih menitik beratkan itu yang paling layak untuk dipecahkan.